Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Dwi Novianti akan menemani teman-teman semua selama 20 menit ke depan untuk mengenal lebih dekat lagi tentang Bismillah. Dan pembahasan kita kali ini yaitu tentang bagaimana menjadi masyarakat Bismillah. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri, ditemani bersama Bapak Abdul Rohman SPD selaku Wakasek Manajemen Mutu. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Dwi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga di tengah pandemi yang seperti ini kita tentunya harus selalu sehat ya Pak ya. Imun kita harus selalu dijaga. Bapak udah berapa lama di Bismillah Pak? Saya di Bismillah dari 2008 sampai dengan sekarang. Jadi ya kurang lebih sekitar 13 tahun ya. 13 tahun, wah Iya. luar biasa. Udah kenal banget pokoknya Pak ya sama Bismillah ya. Ya udah kenalan gitu. Udah kenalan dari kenalan. 2008 kita udah kenalan, udah berjalan, berteman sampai dengan 2021 sekarang ini. Sampai sekarang masih bertahan. Tentunya Pak Oman Alhamdulillah. udah begitu kenal dengan Bismillah. Ngomong-ngomong nih Pak, gimana sih agar bisa menjadi masyarakat Bismillah itu bisa mengenal lingkungannya dengan baik gitu. Kebiasaan warga Bismillah itu seperti apa? Sebenarnya pada umumnya sama ya. Kebiasaan kita di Bismillah dengan kebiasaan-kebiasaan di sekolah pada umumnya itu tidak terlalu jauh berbeda. Hanya perbedaannya mungkin karena kita berbasisnya pesantren ya. Kita itu berbasis pesantren, maka sebagian besar kita itu lebih kepada menjaga kebiasaan-kebiasaan yang Islami gitu ya. Ya artinya kalau untuk pada umumnya datang tepat waktu jam 7.30 itu sudah ada di Sudah standby sekolah, ya? sudah mulai kegiatan dan lain sebagainya. Terus kita ada istirahat di jam 10, terus jam 12 kita sudah ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan juga kita pulang setengah 2 gitu ya. Itu kebiasaan-kebiasaan sih ya. Mulai dari kebiasaan terkait masalah terhadap orang yang lebih tua, misalkan kakak kelasnya, gurunya, itu kita Sopan udah biasa santun saling gitu menghormati udah gitu erat ya. banget ya Pak ya. Iya, jadi bahkan Udah kental. di Bismillah kita pernah sharing sama beberapa guru di luar Bismillah ya. Studi Mereka banding aneh gitu. gitu ya, mereka aneh ketika datang ke Bismillah itu anak-anak siswa itu pada saling bersalaman kalau ketemu. Ramah Iya, gitu. ketemu yang lebih Luar tua, biasa. mereka saling menyapa, terus ada salaman, sehingga ada tamu dari luar itu sekolah lain datang itu ke kita merasa oh beda sekali ya dengan sekolah kita gitu. Ya itu salah satu kebiasaan-kebiasaan yang memang mungkin agak sedikit berbeda dengan sekolah lain gitu ya. Itu sih kebiasaan umum gitu. Jadi kayak menunjang banget gitu ya norma sopan santunnya gitu. Udah Ya. masih melekat banget berbeda dengan sekolahan yang mungkin pada umumnya sudah agak menjauhkan tradisi salaman sesama teman gitu. Iya. Tapi kalau di Bismillah sepertinya masih kental banget ya Pak ya. Masih kental banget di sini karena memang lingkungan juga mempengaruhi ya, Lingkungannya mempengaruhi. lingkungan pondok Iya, juga. lingkungan pesantren, sehingga siswa-siswi di Bismillah ini masih menjaga hal seperti itu gitu ya, masih menjaga hal seperti itu. Lalu kalau ada yang melanggar gitu Pak, tadi kan Bapak bilang masuk jam 7.30 itu harus sudah standby ya. Iya. Kalau ada yang telat itu kayak gimana nanti hukumannya? Ada punishmentnya apa? Jelas pasti ada Ada punishment ya, ya. Cuma memang perbedaan punishment kita dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain mungkin ya bentuknya push up, lari gitu ya, keliling lapangan atau dijemur dan lain sebagainya. Kalau kita lebih cenderung kepada agamisnya. Ke Jadi ketika agamisnya. anak datang, kita duduk di lapangan bersama-sama, terus baca Yasin bersama-sama dengan didampingi oleh petugas yang menjaga di depan, misalkan security dan lain sebagainya. Jadi sanksinya itu
malah yang memang mendidik buat mereka sendiri gitu tuh. Iya, jadi feedbacknya untuk mereka sendiri gitu ya. Iya seperti itu. Sebetulnya itu kalau telat dapat pahala juga ya Pak kalau kayak gitu. Jelas dapat pahala. Jadi selain kita memberikan sanksi berbentuk mukanya tidak bentuk fisik banget ya, kita duduk bareng gitu, cuma memang resikonya anak itu telat masuk kelas gitu ya, telat masuk kelas sehingga pembelajaran agak sedikit tertunda. Tapi perbedaannya di kita itu adalah anak itu ketika datang jam 7.30 itu masuk kelas itu mereka sama ada kegiatan pembiasaan di kelas. Cuman bedanya di luar gitu ya. Kalau yang terlambat itu mereka di lapangan bareng-bareng banyakan ya sambil panas-panasan lah dikit gitu. Hukumannya mungkin sambil panas-panasan dan sambil olahraga juga ya Pak. Kira-kira begitulah. Luar biasa sekali ini ya. Jadi sekalinya ngasih punishment enggak yang menyakiti fisik. Betul. Tapi lebih kepada untuk feedback dirinya sendiri. Bahkan dapat pahala juga ya. Iya. Oh iya Bapak, agar siswa menjadi siswa yang terbaik di sekolah itu kayak gimana Pak? Tipsnya gitu. Secara umum sih kalau berbicara siswa yang terbaik, setiap siswa itu pasti terbaik. Terbaik. Iya, terbaiknya secara umum bisa terbaik untuk diri sendiri, terbaik untuk keluarga, terbaik untuk lingkungan sekitarnya, masyarakat, bahkan terbaik untuk sekolah gitu ya. Pengalaman yang sudah saya lihat gitu ya, yang sudah saya rasakan, kebanyakan siswa-siswi di Bismillah itu kalau berprestasi itu dengan cara mengembangkan bakat dia sendiri dulu. Jadi jangan sampai dia pengen berprestasi tapi bukan bakatnya gitu ya. Jadi dia mengembangkan dulu bakat dia seperti apa. Di kita itu banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan bakat gitu ya. Bisa dari mereka punya olahraga, mereka senang olahraga. Ekstrakurikulernya juga tentu banyak ya Pak ya. Banyak olahraga, ada mulai dari futsal, voli, basket, tenis meja kita ada. Sekarang bela diri juga ada ya. Bela diri juga ada. Terus mungkin yang punya keinginan untuk menjadi polisi ataupun tentara, kita punya Paskibra itu ya salah satu memfasilitasi siswa-siswi kita untuk meraih prestasi. Selain itu juga prestasi kita bukan hanya di non akademik ya, di akademik juga banyak. Kita punya kegiatan-kegiatan seperti halnya kegiatan-kegiatan seperti LKS, lomba kompetensi siswa robotik gitu ya. Robotiknya ada itu muncul di akademik juga gitu ya. Yang pasti sih mengikuti proses, melaksanakan proses sebaik mungkin, mengikuti aturan yang ada. Insya Allah anak itu pasti akan berprestasi di Bismillah. Disiplin tentunya yang lebih utama ya Pak ya. Percuma katanya pinter tapi kalau tidak disiplin, kemudian akhlaknya juga ya Pak. Iya, yang pasti itu harus jadi yang terdepan. Harus balance ya semua. Harus balance. Jadi katanya sih gini, harus ada antara emosionalnya, spiritualnya maupun intelektualnya, semua harus berbarengan. Seimbang. Kayak intelektual ya berarti kecerdasan dia ketika pembelajaran, emosionalnya berarti kecerdasan dia terhadap sesama teman, guru gitu kan. Bahkan termasuk kecerdasan dia di bidang spiritualnya. Ya berdoa gitu kan, ibadah dan lain sebagainya, itu salah satu penunjang prestasi juga. Untuk menunjang spiritual itu biasanya ada pembiasaan di pagi hari, itu pembiasaan apa Pak? Itu kita pembiasaan kalau untuk SMK itu kita membaca surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Iya, mulai dari Yasin, surat Yasin. Itu sebelum masuk KBM ya Pak sebelum masuk KBM. Jadi 7.30 itu kita udah datang ke sekolah tuh. Mereka langsung masuk ke kelas. Nah, itu langsung melaksanakan kegiatan pembiasaan. Kurang lebih 30 menit. Nah, sekitar jam 8 itu baru sudah kita mulai KBM dengan pelajaran-pelajaran ya pada umumnya sama dengan sekolah lain kalau untuk pelajaran. Iya. Hanya perbedaannya itu aja sih, kita ada pembiasaan. Luar biasa ya Pak ya. Sangat religius gitu sekolah SMK, walaupun SMK tapi
masih kental dengan agamanya gitu. Alhamdulillah. Makanya kita pernah dapat program kalau nggak salah di 2014 apa 2016 itu SMK berbasis komunitas. SMK berbasis komunitas. Komunitasnya itu apa? Pesantren. Pesantrennya. Nah, makanya kita ada salah satu pelajaran juga yang memang mungkin buat sekolah SMK sedikit aneh. Aneh kenapa tuh Pak? Kitab kuning Fathul Qorib muncul, makanya kita sekolah berbasis ada mata pelajaran Fathul Qorib juga ya di sekolah SMK. komunitas itu ya komunitas kita itu apa? Pesantren. Nah itu yang kita tonjolkannya. Gitu. Ada yang nilai yang paling ditonjolkannya. Betul. Fathul Qorib itu ya Pak ya. Lalu Pak di masa pandemi seperti ini pembelajaran siswa pasti terbatas dong Pak ya. Iya betul. Nah itu bagaimana cara mensiasatinya? Kita banyak cara ya, banyak cara. Kita juga sudah punya namanya sistem informasi itu, sistem informasi kita itu atau learning management system kita itu menggunakan aplikasi Jibas namanya. Jibas. Iya Jibas. Tapi karena memang belum bisa kita belum semua siswa mengenal Jibas, maka untuk tahun ajaran ini kita punya rencana untuk memberikan keleluasaan kepada Dewan Guru, mulai menggunakan LMS yang lain, misalkan menggunakan Google Classroom, menggunakan apalagi ya, mungkin ya banyak lah. Tapi kita full sistem informasi kita semua itu lebih banyak di Jibas. Di Jibas gitu, ya. Itu aplikasi sistem informasi dan juga learning management system kita. Gitu. Jadi tetap walaupun masa pandemi seperti ini siswa tetap belajar di rumah. Tetap. Bapak dengar-dengar nih ya di SMK Bismillah katanya sudah menjadi sekolah pusat keunggulan atau COE gitu ya yang bisa kita sebutin. Itu apa sih Pak? Oh iya, jadi SMK Bismillah itu ketika tahun 2020 ya, atau sebenarnya sih berawal di 2019 gitu. 2019 dulu kita itu mendapatkan bantuan dari pemerintah atau disebutkan bantuan itu adalah SMK rujukan. SMK rujukan. Iya, SMK rujukan itu ya menjadi percontohan untuk sekolah-sekolah sekitar. Nah dari rujukan itu kita memperbaiki sistem kita memperbaiki pembelajaran kita sehingga di 2020 itu kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah itu bahwasanya SMK Bismillah itu menjadi sekolah Center of Excellence. Center of Excellence itu tapi kita sektornya sektor hospitality. Iya, hospitality itu keramahan ya. Keramah-tamahan. Apa sih yang dikembangkan? Dikembangkannya itu kita mulai dari kurikulum yang kita kembangkan, terus pembelajaran, fasilitas, dan juga banyak pelatihan-pelatihan yang lainnya untuk mengembangkan kompetensi guru dan juga sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran siswa gitu ya. Nah kebetulan di tahun 2021 juga kita dapatkan lagi 2021. tindak lanjut dari program Center of Excellence. Apa? Sebenarnya cuma merubah nama saja sih, yang tadinya Center of Excellence menggunakan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Jadi Pusat SMK keunggulan. Bismillah itu sekarang sebagai SMK pusat keunggulan. Luar Jadi biasa. SMK Cuma beda bahasa aja Pak ya? Iya bahasanya gitu ya. Apalagi yang dikembangkan di situ banyak sekali gitu ya, mulai dari literasi, pengembangan literasi sekolah, terus kurikulum yang diselaraskan dengan industri. Jadi sekarang siswa di Bismillah itu kalau belajar bukan pelajaran pada umumnya saja, tapi pembelajaran itu kurikulumnya mengikuti industri ya. Dari dunia industri ya? Dunia salah satunya ada program keahlian pemasaran. Program keahlian pemasaran ini kurikulumnya yang mengeluarkan siapa? PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau ya teman-teman biasa di sini taunya Alfamart gitu ya. Itu mulai dari bagaimana menata produk, terus jadi kasir kayak gimana dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi yang materi-materinya yang muncul itu adalah
yang semua dari dibutuhkan oleh industri gitu ya, gitu ya. disesuaikan. Bahkan selain itu juga kita ada dari program itu juga kita akan mendatangkan guru-guru tamu. Apa sih guru tamu itu? Ya guru tamu itu guru atau pemateri yang datang langsung dari industri. Jadi kalau yang Alfamart jurusan pemasaran ya yang datang langsung dari Alfamartnya. Iya, kalau misalkan yang TKJ atau sekarang biasa disebutnya nanti teman-teman kelas siswa baru mungkin mengenalnya teknik jaringan komputer dan informatika, ya itu datangnya juga dari perusahaan. Dari perusahaan juga. Iya, dari kayak contohnya Telkom, PT Telkom. Kita juga punya perusahaan sendiri, ada Bismitek. Itu perusahaan yang luar biasa, itu besar gitu ya. Termasuk juga ada Wifiku dan lain sebagainya, itu banyak. Kita sudah banyak kerjasama untuk jurusan teknik jaringan komputer dan informatika. Selain itu juga kita ada jurusan multimedia. Siapa guru tamunya? Dari mana? Dari percetakan sekitar. Dari kalau yang broadcastingnya dari broadcasting dan perfilmannya mungkin dari Banten TV dan lain sebagainya gitu. Itu jadi udah bekerja sama juga dong sudah, sama Banten gitu ya. TV. Bahkan siswa kita pernah ada yang PKL di Banten TV. Oh iya. Iya. Karena memang ada yang sudah lulus kerja di Banten TV juga, Pak. Untuk yang lulus langsung bekerja itu masih belum ya, belum ada ya. Cuma masih ada proses kita kerjasama untuk ke arah sana. Karena memang sekelas Banten TV itu yang benar-benar orang itu harus punya keahlian khusus ya. Iya. Tapi kalau misalkan jurusan-jurusan TKJ diterima di mana? Banyak perusahaan-perusahaan yang menerima. Jurusan multimedia banyak tidak yang diterima? Banyak. Bahkan perusahaan-perusahaan banyak yang meminta desain orang-orang bisa graphic design atau desain grafis gitu ya. Kerjanya kayak gimana? Yang ngadepin komputer sama, bikin desain-desain tertentu gitu ya. Terus jurusan yang lain bagaimana? Sama, semua jurusan di kita sudah kita fasilitasi industrinya sehingga ya bisa dibilang lulus, kalau kata semboyan kita itu SMK Bismillah itu sebagai SMK Pusat Keunggulan siap meluluskan siswa-siswi yang terbaik dan siap bekerja. Langsung gitu. Bekerja gitu iya, Pak ya. Itu salah satu tujuan dari program SMK Pusat Keunggulan. Kalau sekarang menyebutnya SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK disingkatnya. SMK PK. Iya begitu. Dan itu juga tentunya yang menjadi semangat untuk siswa baru masuk ke SMK Bismillah, karena melihat lulusan-lulusan yang sudah pada tahun lalu itu termotivasi dari kakak kelasnya yang sudah langsung lulus langsung bekerja juga. Iya betul. Iya, menjadi motivasi terbesar ya Pak ya. Dari tahun ke tahun kita selalu naik. Mulai dari di tahun berapa ya kita mulai bentuk BKK itu di 2016 itu BKK sudah ada cuma belum diresmikan. Itu kita mulai dari 30% naik ke 42%. Dan sekarang ketika kita dapat program SMK Center of Excellence waktu tahun 2020 itu meningkat mencapai 68%. Dan tahun ini meluluskan karena masih proses ya dan juga memang di posisi pandemi kita targetkan di angka 78 sampai dengan 83% untuk lulusan kita itu langsung terserap di industri. Tapi ya lulusan kita nggak semata-mata lulus kerja di industri saja, banyak yang jadi wirausaha, mulai dari kalau jurusan multimedia sebagian siswa kita banyak ada yang jadi buka-buka videografer, fotografer videografer, fotografer. Jadi dia video shoot untuk wedding, pra-wedding. Jadi tidak terpaku untuk menjadi karyawan saja ya Pak ya. Tentunya betul. mereka juga punya peluang untuk menjadi seorang wirausahawan. Banyak alternatif yang memang bisa untuk masa depan lulusan SMK itu banyak sekali peluangnya. Jadi karena di SMK itu ya memang keahlian yang paling utama gitu. Jadi sesuai dengan jurusannya ya. Betul. Linear. Mungkin untuk pembahasan kita cukup di sini saja Pak. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Dan alhamdulillah kita sedikitnya tahu lah ya tentang bagaimana sih menjadi masyarakat Bismillah. Iya, betul. Dan tetap semangat, tetap berkarya dan terus menjadi jiwa-jiwa yang unggul untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.